Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, ini bisa keren cadas. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita menarik ya. Soal perseteruan antara PDIP dan Demokrat. Biasa ya. Dulu ketika Demokrat berkuasa, yang paling rewel PDIP. Sekarang ketika PDIP berkuasa, yang paling rewel adalah Demokrat. Bahasanya tidak enak rewel ya. Tapi bahasa kerennya yang menjadi oposisi ya. Nah, ini ada saling klaim ya, dimulai dari Sekjen PDIP Hasto Kristiarto yang mengatakan bahwa pemilu 2009 curang. Lalu Demokrat mengatakan jangan-jangan salah baca teks, yang curang itu 2019. Kita tahu bahwa 2009 itu adalah pertama kalinya Demokrat juara 1. Sementara kita paham juga ketika 2019 secara berturut-turut PDIP menjadi nomor 1 pula ya. Nah, ini kan jadi luar biasa karena PDIP nomor 1-nya berturut-turut dari 2014-2019. Jadi dengan demikian tahun 1999 juara satunya PDIP, kemudian 2004 juara satunya Golkar, 2009 kemudian Demokrat, 2014 dan 2019 balik PDIP lagi. Jadi PDIP dari perhelatan 5 kali pemilu di era Orde Reformasi itu dia bisa mengantongi 3 kemenangan. Sementara Golkar dan Demokrat masing-masing 1 kemenangan. Nah, tapi 1 kemenangan Golkar itu, bukan Golkar ya, tapi Demokrat itu dituding oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiarto hasil kecurangan. Makanya saya buat judul, mana yang lebih curang, pemilu 2009 atau pemilu 2019. Kenapa saya mengatakan demikian, sobat era sekalian? Sederhananya begini ya, pemilu kita itu masih penuh dengan kekurangan dan kecurangan. Kurang dan curang dalam pemilu Orde Reformasi itu adalah sebuah fenomena yang tidak bisa dibantah. Cuma dalam berbagai kesempatan saya mengatakan tidak ada a single single factor yang membuat kecurangan itu. Semua peserta pemilu memberikan kontribusi membuat kecurangan. Semalam saya berbincang-bincang dengan salah seorang anggota DPR misalnya, yang kebetulan mendapatkan suara perseorangan terbanyak di daerah dekat Jakarta ini. Rupanya ada anggota dari partai lain yang minta suara dia. Dan ternyata dia cuma mendapatkan suara terbanyak nomor 2, sehingga dia tidak akan dapat kursi karena partainya hanya mendapatkan 1 kursi. Ditanya berapa perbedaannya? 40.000, Allahu alam. Minta suara 40.000. Jadi curi-mencuri, colong-mencolong di dalam pemilu itu adalah hal yang umum dilakukan dan biasa dilakukan. Jadi sobat era sekalian, kalau kita mengatakan seolah-olah kita tidak curang, orang lain yang curang, wah itu terlalu naif. Makanya saya katakan masalahnya soal the degree of kecurangan saja, mana yang lebih curang. Jadi kalau kita bicara tentang pemilu itu ada yang namanya piramidanya. Di bawah itu kecurangan yang sifatnya technical, ya, technical things, human error dan lain sebagainya. Piramida tengah itu adalah kecurangan betul ya. Apa istilahnya? Aduh lupa, sudah lama saya tidak menggunakan istilah itu. Kemudian yang atas itu kecil, kerucut, itu adalah
kecurangan yang sangat masif, misalnya intimidasi dan lain sebagainya. Oh, kalau tengah itu fraud ya, electoral fraud. Kalau yang bawah itu ya kesalahan-kesalahan kecil saja. Nah, di Indonesia ini ya semua piramida itu ada semua. Kesalahan teknisnya juga ada, ya human error, fraudnya juga banyak seperti money politics, kemudian kecurangan tingkat tingginya seperti intimidasi dan lain sebagainya juga ada di daerah tertentu, terutama di daerah konflik ya. Karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa pemilu era reformasi adalah pemilu yang tidak diwarnai oleh kecurangan. Bahkan saya mengatakan jangan-jangan yang kurang curangnya itu pemilu 1999 saja. Karena partai politik dan anggota-anggota calon legislatifnya itu barangkali belum berpengalaman membuat kecurangan ya, kecuali 1-2 partai yang sudah profesional ya, yang hidup di era Orde Baru yang memang menang dengan bukan lagi kecurangan tapi sebuah intimidasi ya. Jadi pakai piramida itu dia piramida di puncak. Coba kita bacakan ini sindir menyindir antara PDIP dan Demokrat ya. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Tapi kadang-kadang kalau mereka nyopirnya ugal-ugalan ya enak juga ditonton kira-kira begitu ya. Oke, Sekjen PDIP sindir pemilu 2009 halalkan segala cara. Demokrat beri jawaban pedas sebagaimana dilansir oleh suara.com ya. Suara.com, Partai Demokrat menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyoroti soal pelaksanaan pemilu 2009 yang kala itu dimenangkan Partai Demokrat. Dalam pertemuannya dengan Sekjen Partai Gerindra, Hasto berbicara soal adanya tindakan menghalalkan segala cara hingga menarik elemen KPU menjadi pengurus partai pada masa tersebut. Ya, kita tahu bahwa Partai Demokrat itu merekrut 2 anggota KPU. Ya, pasca pemilu 2004 yang direkrut adalah Anas Urbaningrum dan pasca pemilu 2009 yang direkrut adalah Andi Nurpati ya. Padahal mereka adalah para anggota KPU Komisi Pemilihan Umum. Menjawab sindiran Hasto, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Hasto untuk fokus saja dengan agenda PDI Perjuangan sebagai the ruling party yang harus bertanggung jawab memastikan pemerintah bekerja optimal menunaikan janji-janjinya saat pemilu. Hingga kini tak ada capaian dan janji baik di bidang ekonomi, politik dan hukum yang ditepati. Tak perlu buat pengalian isu apalagi di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 seperti saat ini, kata Kamhar kepada wartawan Rabu 25 Agustus 2021. Kamhar kemudian mengkritisi gaya politik post-truth yang dikembangkan Hasto sebagai bentuk distorsi demokrasi yang ia sebut hanya menjadi benalu reformasi. Jika berbicara ihwal elemen KPU, Kamhar mengatakan bahwa banyak jejak digital yang menyajikan informasi upaya Hasto mengintervensi anggota KPU pada perkara Harun Masiku ya, yang sampai sekarang tidak jelas di mana Harun Masiku ya. Termasuk jejak digital pertemuan politisi PDIP dengan oknum anggota KPU menjelang pemilu. Saya pernah waktu ILC itu membuat pantun soal Harun Masiku ya, tapi lupa ya. Sudah ku baca buku, ya kan? Sudah ku baca buku di bawah pohon randu. Tidak pernah tahu di mana Harun Masiku, padahal banyak yang rindu. Bisa gitu ya. Jadi sudah ku baca sebuah buku di bawah rindangnya pohon randu, tidak tahu di mana Harun Masiku padahal banyak yang sudah rindu ya. Rindu untuk mengetahui masalah sesungguhnya ya.
Sementara itu, menjawab pernyataan Hasto terkait adanya elemen KPU yang ditarik menjadi pengurus partai pada pemilu 2009, Kamhar memberi penjelasan soal Andi Nurpati, seorang anggota KPU pada era itu yang masuk dalam jajaran kepengurusan Partai Demokrat. Andi Nurpati sendiri masuk Partai Demokrat setelah tak lagi menjadi anggota KPU. Itu hak politiknya untuk memilih jalan pengabdian baru, berkiprah di politik, dan yang dipilihnya adalah Partai Demokrat, kata Kamhar. Menurut Kamhar, jalan yang dipilih Andi menjadi kader partai merupakan hal biasa. Langkah serupa juga dilakukan oleh mantan anggota KPU lainnya yang memilih masuk partai politik. Itu biasa saja, terlalu picik jika Hasto memberi stigma KPU ditunggangi pada masa itu. Fenomenanya saat itu justru banyak mantan komisioner KPU di berbagai daerah masuk PDIP, ucap Kamhar. Kamhar meminta Hasto untuk lebih fokus membantu pemerintah menangani pandemi ketimbang melakukan pengalihan dengan menghadirkan nuansa pemilu di masa lalu. Secara pribadi, Kamhar mengatakan bahwa seharusnya Hasto dapat membantu menghadirkan Harun Masiku, kader PDIP yang masih buron hingga kini ya. Sudah bertahun-tahun tak ketemu. Ini semakin memperburuk citra pemerintah dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, termasuk juga vonis kasus korupsi Bansos mantan Mensos Juliari Batubara, kader PDIP yang kontroversial dan menuai polemik, ujar Kamhar ya. Oke, kemudian ini ada nostalgia apa ini ya? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku bernostalgia dengan nuansa saat menerima kunjungan Partai Gerindra di DPP PDI Perjuangan. Hasto teringat dengan suasana di mana kedua partai itu berkoalisi saat mengusung pasangan Megawati Prabowo pada Pilpres 2009. Oke ya. Jadi sobat era sekalian, kalau mengenai anggota KPU yang bergabung itu, saya punya pendapat begini. Sebenarnya tidak etis ya anggota KPU bergabung segera setelah pemilu atau segera setelah keanggotaan KPU-nya berakhir. Tapi jangan salah, tidak hanya Demokrat tapi juga PDIP dan pemerintah. Saya kasih contoh begini. Misalnya kalau di Demokrat itu yang bergabung setelah tidak lagi menjabat anggota KPU atau bahkan mundur dari keanggotaan KPU, itu adalah Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Bahkan Andi Nurpati sudah disebut-sebut dalam kepengurusan Partai Demokrat pasca 2009, padahal masih menjadi anggota KPU, sehingga dia di DKPP-kan, di Dewan Kehormatan kan pada waktu itu, dan akhirnya diberhentikan karena dia sudah bergabung dengan Demokrat. Waktu itu saya ikut. Jadi tidak etis. Harusnya mereka harus menyelesaikan dulu masa jabatannya dan harus diberikan jeda untuk etika politiknya. Nah, hanya soal jedanya ini memang nggak bisa diatur di undang-undang. Karena undang-undang itu kan mengatur tentang anggota KPU, bukan mengatur tentang mantan anggota KPU. Kalau sudah mantan tidak ada lagi ikatan, jadi tidak bisa diatur di undang-undang. Tapi secara etik harusnya ada jarak, sehingga orang tidak mencurigai seolah-olah ketika menjadi anggota KPU dia punya preferensi ke partai pemenang misalnya atau partai tertentu. Itu satu hal yang ingin saya share ya. Tapi jangan salah, ya kan? PDIP dan pemerintahan Presiden Jokowi juga melakukannya. Bahkan terlibat suap anggota Bawaslu-nya. Jadi waktu itu ada anggota Bawaslu ketika Andi Nurpati menjadi anggota KPU, yaitu Agustiani Fredilina Agustiani Tio. Oh, setelahnya itu tahun 2014 kalau tidak salah. Jadi Agustiani Tio Fredilina Sitorus kalau tidak salah
itu menjadi anggota PDIP dan bahkan menjadi penghubung, narahubung antara PDIP dan KPU, dan dia pula yang terlibat di dalam suap Harun Masiku, ya, suap kepada anggota KPU Wahyu Setiawan. Jadi perlu dicatat juga, malah PDIP melakukan hal tersebut dan lebih buruk lagi. Lalu ada juga Juri Ardiantoro yang pernah menjadi anggota KPU dan bahkan ketua KPU ketika Husni Kamil meninggal, dan ternyata dia direkrut oleh Istana KSP dan sekarang menjadi deputi. Jadi kalau kita bicara soal etika, wah banyak sekali yang melanggar etika, ya. Mereka jadi anggota KPU tapi tiba-tiba lompat ke istana. Bahkan orang dekat Jokowi itu adalah mantan ketua KPU Solo yang pernah juga dibawa ke istana. Jadi ada soal-soal seperti itu, dan ini mengindikasikan bahwa ketika mereka menjadi anggota KPU, ya mereka mulai bias karena mereka sudah didekati oleh istana. Tapi Sobat Era sekalian, kalau kita bicara mereka independen, enggak juga. Karena menjadi anggota KPU, Bawaslu, makin Anda independen, makin enggak terpilih. Jadi mereka-mereka yang menjadi anggota KPU dan Bawaslu itu rata-rata ya mereka yang memang tingkat independensinya paling lemah biasanya yang dicari. Paling independen enggak akan terpilih. Nah sekarang kita tahu bahwa akan ada pemilihan anggota KPU dan Bawaslu lagi. Saya sudah bisa memastikan partai-partai istana akan memagarinya. Partai-partai istana akan memilih orang yang paling lemah, orang yang paling bisa diatur termasuk juga misalnya partai-partai politik mempertahankan keanggotaan hakim konstitusi, termasuk juga memberikan perpanjangan masa jabatan kepada mereka karena quote and quote mereka nyaman dengan hakim konstitusi saat ini yang dianggap lebih pro kepada DPR dan juga kekuasaan. Jadi ada soal-soal seperti itu. Nah, bagaimana dengan kekurangan dan kecurangan? Setiap era kekurangan dan kecurangan itu selalu menonjol, Sobat Era sekalian. Tahun 2009 yang menonjol adalah bantuan BTL, bantuan BLT, bantuan langsung tunai. Pada waktu itu Megawati punya strategi yang keliru karena dia mengkritik BLT tersebut sebagai katakanlah kebijakan pengemis, sehingga masyarakat justru tidak simpati. Nah, program itu ya sedikit banyak memang dimanfaatkan incumbent dimanapun biasa memanfaatkan program bantuan sosial untuk menambah atau mendongkrak image-nya. Tapi jangan lupa di 2019 ketika PDIP berkuasa, maka laporan kecurangan tentang keterlibatan aparatur itu sangat mendominasi. Dan itu sudah jadi rahasia umum kalau aparatur negara baik sipil maupun non-sipil itu tidak netral dalam pilpres terutama. Jadi itulah problem kita terbesar, Sobat Era sekalian, yang sebenarnya harus kita selesaikan dalam pemilu-pemilu ke depan kalau kita mau menghadirkan sebuah kepemimpinan yang memang dari hulunya bersih. Jadi kalau air mengalir itu kalau dari hulunya kotor, ya maka dampaknya adalah seperti saat ini barangkali banyak masalah, terutama misalnya kalau kita kaitkan dengan bagaimana sikap wakil-wakil rakyat kita yang sudah menjadi rahasia umum, rata-rata mereka mengeluarkan uang sampai puluhan miliar bahkan untuk memenangkan pertarungan dan membagikan money politics, dan unfortunately mereka selalu lolos dengan melakukan hal seperti itu. Jadi tidak pernah mereka tidak lolos. Itu sudah rahasia umum. Ada satu keluarga yang melakukan money politik seperti itu, bapaknya, anaknya, saudaranya, untuk pemilihan anggota DPR walaupun beda partainya,
lalu untuk pemilihan anggota DPD dijadikan satu paket dan lain sebagainya. Nah, soal seperti inilah yang tidak kita selesaikan sesungguhnya. Jadi, kalau ditanya mana yang lebih curang, pemilu 2009 atau 2019, saya mengatakan pemilu itu kecenderungannya curang semua. Tapi, kecurangan itu tidak bisa main tunjuk hidup dilakukan hanya satu partai saja atau incumbent saja atau petahana saja. Semua berkontribusi terhadap kecurangan tersebut. Jadi kecurangan tersebut sudah menjadi bahaya laten dari pemilu-pemilu di era reformasi, dan untuk itu perlu sebuah penguatan kelembagaan. Masalahnya ya saya tidak begitu yakin pemerintahan Presiden Jokowi nanti akan memilih anggota KPU dan Bawaslu yang jauh punya integritas dibandingkan sebelumnya. Karena seperti yang sudah-sudah, rekrutmen seperti itu sangat diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Maaf kata, negara rusak nggak apa-apa, yang penting kita menang. Nah, ini yang menjadi masalah menurut saya kalau kita bicara mengenai kecurangan pemilu. Bahkan saya mengatakan, kecurangan pemilu yang paling kentara itu, yang paling betul-betul tidak demokratis, menghalangi orang untuk maju, itu adalah penerapan presidensial threshold. Jadi penerapan presidensial threshold 20% kursi dan 25% suara itu adalah kecurangan yang paling nyata. Nah, niatnya sendiri buruk sebenarnya. Jadi presidensial threshold yang 20% itu adalah angka yang dinaikkan dari Pilpres 2004. 2004 sebenarnya ada juga presidensial thresholdnya 15% atau 20% suara. 15% kursi, 20% suara. Hanya tidak digunakan karena ini adalah Pilpres pertama, sehingga yang digunakan adalah pasal peralihan, yaitu 3% kursi dan 5% suara. Akibatnya ada 5 calon. Jadi SBY, JK hanya dengan 7% suara saja bisa nyalonkan diri. Demokratis tahun 2004. 2009 ada upaya untuk menghalangi SBY untuk mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden dengan menaikkan angka presidensial threshold dari 15% ke angka yang bahkan ada yang menyebut sampai 35%. Maksudnya apa? Maksudnya agar SBY tidak bisa lagi nyalon karena mereka berpikir bahwa Demokrat walaupun ada presiden tetapi bukanlah partai besar karena sebelumnya cuma 7%. Tapi ternyata 2009 itu justru hanya Demokrat lah yang bisa standing alone karena mempunyai 26 kursi. Sementara Megawati tertati-tati ribut dulu dalam tanda kutip dengan Prabowo siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden, akhirnya maju bisa. Kemudian Wiranto cepat-cepat menundukkan diri terhadap JK dan bisa maju juga Golkar Hanura. Sementara yang namanya Demokrat karena bisa standing alone dan juga partai penguasa, mereka tidak pusing-pusing. Mereka tidak cari calon dari partai politik, cari seorang teknokrat, profesor di bidang ekonomi yaitu Profesor Budiono. Yang pada waktu itu diprediksi jangankan dengan manusia dipasangkan dengan tiang listrik pun SBY menang. Jadi sobat era sekalian ya, kalau kita mau bicara tentang hilangkan kecurangan pemilu, maka mulailah dengan hilangkan yang namanya presidensial threshold. Kalau presidensial threshold hilang, maka kita bisa berharap pemilu kita akan jauh lebih demokratis untuk Pilpres. Tapi soal kekurangan dan kecurangan pemilu, ya itu adalah PR besar kita semua yang sama-sama harus kita cari jalan keluarnya dan niat yang baik untuk memperbaikinya. Ya, sahabat sekalian. Oke. Kemudian coba kita lihat ya.
Nia Destiria, 2024 masih adakah yang mau jadi anggota KPPS setelah 2019? Banyak yang tiba-tiba mati. Nah, ini juga a big question. Tiba-tiba kok banyak anggota KPPS yang mati, padahal unit yang dihitung itu hanya satu saja tambahannya, dua lah, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden dengan 2 calon saja. Jadi tidak banyak juga penambahannya, karena pemilu legislatif serentak sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Kemudian apa nih ya? Kemudian selama KPU dan lembaga yudisial tetap kredibel, apa jadi pasti ditangani dengan adil. Sekarang mah pejabat bisa disuap, apalagi pegawai KPU yang pemilu terakhir aja amburadul. Kemudian, Bang, kalau kecurangan itu tetap dilakukan, apakah dampaknya pada rakyat kecil seperti aku? Ya, dampaknya Anda jangan berharap akan mendapatkan seorang pemimpin, wakil rakyat yang amanah kalau cara mendapatkannya dengan cara curang, dengan cara membeli suara, dengan cara money politics, ya, seperti itu. Bagaimana mungkin kita berharap pemimpin yang amanah kalau terpilihnya pun dengan cara yang curang? Kemudian apalagi ya, nanti akan dituntut di hadapan Allah, kan mereka disumpah dengan dapat jabatan. Ya itulah, tapi kan orang tidak takut dengan dengan akhirat ya. Mereka yang khawatirkan tidak dapat jabatan. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Yang penting tetap di channel ini. Ciao.